banging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah melangkah ke bagian ke-6 dari sub pokok materi kita mengenai kebijakan nilai tukar dan devisa. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya lebih banyak membahas mengenai sistem devisa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai sistem nilai tukar. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Sistem nilai tukar. Kita kan sudah membahas di awal, itu kan pengantar. Merupakan sebuah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk bagaimana mengatur nilai tukar atau lalu lintas nilai tukar di dalam negeri. Nah, pada umumnya itu nilai tukar yang diterapkan di berbagai negara ini minimal ada 3, yaitu sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate, sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating, serta sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating. Ini pada umumnya ya. Kita akan membahas satu demi satu. Sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate merupakan kurs mata uang atau rupiah terhadap mata uang lain dan ditetapkan pada nilai tertentu. Pada kurs ini, Bank Sentral akan siap sedia untuk melayani seluruh kebutuhan devisa yang diperlukan oleh pasar. Apabila tingkat kurs tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, maka Bank Sentral akan melakukan devaluasi atau revaluasi atas tingkat kurs yang ditetapkan. Nah, proses devaluasi dan revaluasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, peg to a currency. Apabila kurs ditetapkan terhadap suatu mata uang lain. Kemudian peg to a basket of currency. Apabila kurs ditetapkan terhadap sekeranjang mata uang lain dengan bobot tertentu sesuai dengan besarnya hubungan perdagangan dan investasi. Currency board system. Apabila penetapan kurs tersebut dibarengi dengan pembatasan bagi bank sentral dalam mengedarkan uang sebesar atau nilai ekuivalen atau setara dengan cadangan devisa yang dimiliki. Ini adalah merupakan cara untuk menetapkan kurs fixed exchange rate demi untuk bagaimana menjaga agar mata uang tidak devaluasi atau revaluasi atas tingkat kurs ini. Nah, ini cara-caranya itu. Peg to currency, peg to a basket of currency, and currency board system. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah free floating exchange rate system. Merupakan kurs yang dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Nah, tentu pasar di sini bukan pasar sentral atau pasar pabayang-bayang ya. Ini adalah pasar uang, tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk melakukan pergerakan kurs di pasar. Akan tetapi, umumnya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya, bila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dalam waktu yang sangat singkat. Ini biasanya kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan ya contohnya kemarin ada beberapa kejadian itu kayak bom
kayak demonstrasi. Nah, itu biasanya kan di pasar uang itu akan terjadi gejolak. Ketika naik nah biasanya langsung turun tangan ini bank sentral. Ini contohnya ya, free floating exchange rate system. Kemudian masing-masing sistem nilai tukar itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki. Semakin besar cadangan devisa, semakin mudah untuk kita mengatur sistem nilai tukar. Keterbukaan ekonomi, susah kalau memang suatu negara itu dia tidak mau membuka diri, bagaimana mau mengadopsi, bagaimana mau bertransaksi dengan negara lain. Kalau secara ekonomi dia masih tertutup. Kemudian juga tergantung atas sistem devisa yang dianut, dia bebas, semi kontrol atau kontrol. Besarnya volume dan kondisi atau market liquidity, pasar falas domestik. Falas itu valuta asing ya. Ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi sistem apa yang kita terapkan. Kemudian, manage floating exchange rate system merupakan kurs yang dibiarkan bergerak bebas dalam batas tertentu sesuai dengan pita intervensi atau intervention bank yang ditetapkan Bank Indonesia. Apabila kurs bergerak menembus batas atas atau batas bawah dari pita intervensi atau garis demarkasinya, secara otomatis bank sentral akan membeli atau menjual devisa yang diperlukan oleh pasar sehingga kurs bergerak dalam batas pita intervensi. Maksudnya pita intervensi ini adalah garis batas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Inilah batas normal. Ketika di atas atau di bawah, maka dia akan diintervensi. Nah, penetapan lebarnya pita ini tergantung pada besarnya cadangan devisa yang dimiliki, serta kemungkinan kebutuhan yang akan terjadi di pasar. Nah, pada umumnya akan disesuaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan cadangan devisa dan volume transaksi di pasar falas. Itulah teman-teman, saya sudah bahas mengenai sistem nilai tukar. Masih ada satu pertemuan lagi, kita akan menuntaskan pembahasan mengenai sistem nilai tukar. Semoga kawan-kawan mampu untuk memahami materi ini. Ya, memang saya akui materi ini lumayan berat. Makanya saya sekali lagi sengaja untuk membagi-bagi dalam beberapa part, ya, sekitar 7 part, sehingga kawan-kawan step by step dalam memahami, tidak langsung membaca secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.